Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di semester yang kedua ini, anak-anak kelas 5 untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bapak Guru akan menyampaikan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, ya. Jadi kita tahu bahwasanya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq itu adalah salah satu khalifah terbaik dari Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kebijaksanaan beliau dalam segala aspek perjuangan beliau dalam menentang kaum kafir Quraisy, membela Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliaulah orang yang paling tegar. Dalam artian beliaulah yang menenangkan seluruh para sahabat, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar berita meninggalnya Rasulullah itu tidak percaya. Bahkan dia menghunus pedangnya akan memenggal siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Dia tidak terima. Namun tidak ada orang yang berani menenangkan Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau menenangkan Umar bin Khattab dengan menyampaikan ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 144, yang berbunyi, wa ma Muhammadu ila rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibatin falan yadurrullahu syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketika itu tidak ada yang ingat dengan firman Allah tersebut yang artinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lain hanya seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang membalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka memperjuangkan agama Islam itu harus tetap dijalankan oleh pengikut-pengikut beliau. Itu ya yang disampaikan. Akhirnya setelah Umar bin Khattab ini ditenangkan, ditepuk pundaknya dengan disampaikan ayat Al-Quran tersebut, Umar bin Khattab itu seketika pedang yang tadi terhunus terlepas dari tangannya dan jatuh terduduk sampai menangis, pundaknya sampai terangkat-angkat karena sayangnya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi. Ini contoh gambaran bagaimana Umar bin Khattab marah, ya. Ini gambarannya, begitu marahnya dia ketika mendengar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Oke anak-anak, kita akan membahas sedikit tentang biografi riwayat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab itu memang kebiasaan atau memang selalu memperhatikan nasab. Nasab itu sangat penting bagi orang Arab. Jadi keturunannya siapa itu diurutkan itu bahkan sampai lebih dari 100 keturunan itu bisa terbaca atau diketahui. Nah, ini nasabnya Nabi Muhammad itu bertemu pada kakeknya yaitu Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu menjadi saudara kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad pada kakeknya. Tapi
Ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar adalah seorang sahabat. Kemudian yang kedua, orang Arab memang mempunyai kebiasaan bergonta-ganti nama ketika kecil ya. Nama Abu Bakar ketika lahir adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Ingat-ingat, nama ketika kecil Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Kemudian Abu Bakar ini adalah merupakan ayah dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi kedekatan beliau bukan selain juga sahabat, juga sebagai kedekatan antara mertua dengan anak ya ini. Jadi ini kedekatan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, jadi ketika kecil itu tadi Abdullah bin Abi Kuhafah, kemudian ketika besar dia itu dijuluki dengan sebutan Abdul Ka'bah ya. Namun tidak sampai di situ, ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam, dia mendapatkan gelar As-Siddiq ya, karena orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi namanya diganti Abu Bakar, kemudian ditambahkan gelar di belakangnya As-Siddiq ya, itu. Ya, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui beberapa bukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang paling istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, bahwasanya keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu dibandingkan dengan kaumnya, dengan umatnya, itu adalah lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh kaumnya jika imannya itu disatukan, maka iman Abu Bakar ini lebih berat. Terbukti pada saat peristiwa Isra Mi'raj, semua orang menentang, semua orang kebanyakan dari orang itu masih ragu dengan peristiwa tersebut. Namun Abu Bakar begitu mendengar peristiwa itu disampaikan kepada beliau, dia langsung menerima dengan keimanannya. Dia mengatakan bahwasanya memang peristiwa ini betul-betul terjadi. Ya. Bukti yang pertama yaitu orang yang pertama kali masuk Islam setelah istri beliau Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi risalah kenabian yang diterima oleh Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi ketika itu disampaikan, pertama yang ia temui adalah istrinya, tentunya istrinya dahulu. Kemudian Rasulullah SAW menemui sahabat dekatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar itu langsung mengiyakan, langsung mengimani, dan langsung mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang sahabat yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Jadi yang menemani ini adalah cuma Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia sembunyi di Gua Sur selama 3 hari, itu yang menemani Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW ketika leher beliau dijerat oleh Uqbah bin Mu'ith. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat, Uqbah bin Mu'ith melihat itu, dari belakang dia jerat Rasulullah SAW dengan tali lehernya, dikencangkan tali tersebut, hampir Rasulullah itu kehabisan nafas. Dan peristiwa itu dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar langsung menendang Uqbah bin Mu'ith tersebut. Akhirnya terjadi duel di antara mereka, dan duel itu dimenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah bukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang istimewa Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu orang yang ditunjuk oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu sakit untuk menjadi imam. Ya. Menjadi imam sholat ini kebanyakan dari mereka itu adalah merupakan suatu isyarat. Kebanyakan para sahabat menyampaikan bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya memang yang berhak menggantikan sebagai khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Untuk yang terakhir, Abu Bakar adalah merupakan mertua Nabi Muhammad SAW, istri dari Aisyah radhiyallahu anhu. Itu kira-kira anak-anak, saya kira cukup itu dulu yang dapat Bapak sampaikan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq secara singkat. Jadi pada pertemuan berikutnya
kita akan membahas nanti kepribadian Abu Bakar Asy-Siddiq itu pada pertemuan berikutnya. Sekian, saya kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.